di sini. Nyaman di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Akitatin sholihat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sadri wa yassirli Dari atas, wa Mbak. datang lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Sabar, takdir ya, disuruh maksudnya sebenarnya video, mungkin jangan maju. dengan teman yang lain mungkin lebih pembelajaran mendalamnya sebenarnya yang sudah berpengalaman langsung itu teman-teman daripada mungkin kami di Lempake. Tapi mungkin takdir yang membawa saya dan teman-teman di Lempake ini terpilih lagi sebagai pengganti sekolah penggerak kemarin menjadi pembelajaran mendalam. Tidak terlalu banyak materi karena teman-teman pasti sudah banyak keseliwaran di TikTok ya, di YouTube. Mamanya aja. Jadi saya mengambil kesimpulan sama teman-teman di Lempake bahwa Tahu aja dia kalau aku sebenarnya ini sudah terjadi. Pembelajaran mendalam sudah terjadi. Hanya saja berubah istilah. Nah, menterinya berganti pula istilah. Ya, jadi mungkin betul dari yang dikatakan Ija bahwa ini bukan ganti kurikulum bahasanya Mas Menteri, Pak Menteri, kemarin Mas Menteri, sekarang Pak Menteri. Bukan berganti kurikulum, tapi menurut saya sih berganti kurikulum juga namanya. Karena RPP kita diganti kan, RPP kita diganti. Dan bukan hanya sampai ke RPP dan RPPH, tapi ternyata juga sampai ke visi misi. Nah artinya kan berganti kurikulum. Jadi suka tidak suka memang sudah kita sambil waktu aja. Jadi saya buru-buru sudah berpikiran, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti ini, apalagi nih, ganti lagi nanti, bikin capek aja. Saya selalu bilang ambil hikmahnya. Insya Allah sedang apapun itu pasti ada hikmahnya. Saya bilang seperti itu ke teman-teman. Jadi di sini bukan saya berarti karena saya tidak bisa, tapi kami mencoba mendalami apa yang sudah kami dapatkan materi ini. Mungkin yang pertama sedikit saya menyinggung tentang penyelarasan visi misi untuk kepala sekolah. Jadi karena di sini ada ya di Permen 13 tahun 2025 itu bahwa kebijakannya bahwa setiap satuan itu wajib menerapkan pembelajaran mendalam. Itu sudah wajib. Itu memang sudah ada di Permen 13 tahun 2025. Artinya penyelarasan visi misi itu memang harus sudah kita lakukan. Jadi visi misi kami itu kemarin udah dirubah. Nah jadi ini saya langsung lihatkan saja penyelarasannya ya. Masih banyaknya materi, nah yang ini mana-mana sudah. Atau nanti deh ini aja dulu deh ya. Ini tidak bisa. Saya tidak ingin terlalu banyak materi yang intinya pembelajaran mendalam itu ada rumusnya 8, 3, 3, 4. 8 itu apa? 8 itu adalah 8 dimensi kelulusan yang dulu bahasanya adalah P5 profil pelajar Pancasila, profil penguatan pelajar Pancasila. Pokoknya itu lah ya, dulu itu bahasanya, tapi sekarang diganti menjadi dimensi profil kelulusan, dan ini harus kita integrasikan ke kurikulum kita. Jadi itu yang 8-nya. Nah ini yang 8-nya. Nah ini dimensi profil kelulusan, ini ada 8, yang kemarin cuma ada 6 ya. Nah ini ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ini harus kita masukkan di pembelajaran. Semua ini harus terintegrasikan. Tidak mesti semua satu semester ini 8 ini ada. Mau satu semester cuma 4 monggo. Nanti 4-nya lagi nanti di semester kedua. Ini harus ada. Lalu yang berikutnya adalah yang ketiga, yang keempat, 8, 3. Yang ketiga adalah pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar kita di dalam pembelajaran itu harus memuat 3, yaitu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Dan itu sudah kita lakukan, ya kan? Itu sudah kita lakukan. Nanti kita akan lihat di RPP-nya ya. Lalu yang berikutnya 8, 3, 3. 3 yang berikutnya adalah ini Bu, prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajarannya bagaimana? Ada 3 juga, yaitu berkesadaran, bermakna dari ini ternyata
ciptaannya Allah. Oh, bermakna, anak-anak senang, lalu menggembirakan. Nah, ini sudah harus. Lalu yang keempat, kerangka pembelajaran itu ada 4. Nah, yaitu yang pertama praktik pedagogis. Kemitraan praktik pedagogis ini metode gurunya dalam menyampaikan. Nah, lalu kemitraan pembelajaran. Kalau kemitraan pembelajaran ini lebih ke keterlibatan orang tua. Jadi di RPP kita tuh harus kita cantumkan keterlibatan orang tua. Jadi kami berpikir gini, hari-hari lah kita harus melibatkan orang tua, ya kan? Pusingnya apa? Nah, tapi kami hanya seperti kami kita coba aja dulu bagaimana cara kita melibatkan orang tua. Jadi guru WA, Assalamualaikum Bu, insya Allah besok itu tema pembelajaran kita tentang adab keluarga, adab orang tua. Apa boleh saya lupa? Adab anak terhadap ayah ya kemarin ya. Pokoknya itu. Jadi tolong berdiskusi, tolong anaknya diajak berdiskusi apa pemahaman anak di rumah. Nah, nanti itu akan masuk ke sekolah. Itulah salah satu bentuk kemitraan, ya. Lalu lingkungan belajarnya. Yang ketiga, lingkungan belajarnya itu bukan hanya di dalam kelas. Itu boleh di luar, boleh kita melakukan kunjungan. Nah, kalau kemarin kita ada istilah di kurikulum Merdeka itu ada P5 ya. P5 itu kan tidak boleh waktunya kita gunakan di pembelajaran. Dia di luar pembelajaran. Namun di pembelajaran mendalam saat ini sekarang P5 itu ada, tapi bahasa kita yang dulu di kurikulum 13 itu puncak tema. Jadi kembali lagi ke situ. Jadi P5 sudah nggak ada lagi. Jadi waktunya melebur sudah di pembelajaran kita, di intrakurikuler. Nah, jadi tidak lagi kayak kemarin kalau kurikuler itu P5 sendiri waktunya harus 1 bulan. Nah, dalam 1 semester itu sudah nggak ada lagi. Jadi dia melebur di pembelajaran kita, lalu dimensinya tadi ambil 8 ini. Jadi di pembelajaran itu sudah harus masuk dimensi profil kelulusan. Nah, lalu yang berikutnya yang terakhir di kerangka pembelajaran ini ada pemanfaatan digital. Nah, jadi harus selalu menggunakan pemanfaatan digital. Ya seperti anak-anak menonton video dulu. Nah, harus memang sudah. Bahkan isu terbarunya Bu, ini baru kemarin. Pada saat kami masuk di pembelajaran mendalam ini, bahwa usia TK itu tidak ada pembelajaran coding. Sudah pernah dengar coding ya? Coding KKA sudah ya. Nah itu tidak ada. Itu karena coding itu hanya untuk usia SD. Bahkan kelas 5 ke atas. Artinya hanya 2 kelas 5 dan 6. Namun tiba-tiba baru kemarin pagi itu kami diajak Zoom bahwa kita memang harus melaksanakan coding di TK. Dan itu wajib. Ini sudah menjadi, kami ribut di grup, menjadi polemik ya kami di grup bahwa kenapa lagi TK harus ada coding? Itu kan ada pelatihannya ya. Dan kami dipaksa Bu, suka tidak suka tanggal 29 dan 30 kami 2 hari dari pagi sampai malam itu pelatihan coding. Iya, jadi kita ada pelatihan lagi nanti nih. Jadi belum selesai ini ada lagi coding gitu codingnya, ya. Jadi itu. Jadi kenapa TK harus ada? Tapi kan kalau kita mengajarkan ya anak-anak juga ya. Tapi kan dengan seperti kita kayak ya mengenal warna, mengenal pola ABCD itu kan coding ya, coding sederhana. Nah, tapi nggak apa-apa sih saya bilang. Itu sudah jalani aja apa maunya pemerintah. Kita jalani aja. Nah, jadi ini aja Bu. 4 ini aja sudah yang kita pahami di pembelajaran mendalam. Dan keempat inilah yang ada di dalam RPP. Inilah pembelajaran kita bersama anak-anak ini saja. Jadi nggak usah terlalu banyak apa sih itu enggak. Jadi udah pahami aja ini. Harus ada dimensinya, ada kerangka pembelajarannya. Ini dituangkan juga, lalu ada memahami, lalu anak-anak mengaplikasikan, lalu merefleksikan. Berikutnya. Nah ini ya Bu ya, tadi yang saya sampaikan 8 profil kelulusan. Nanti kita baca. Nah ini nanti materinya ini yang kesadaran bisa dibaca aja. Saya tidak mau terlalu banyak teori. Yang penting kita lihat aja bagaimana sih pelaksanaannya ya. Bisa terlalu banyak teori kan bisa baca ya. Kita baca. Nah ini yang memahami, mengaplikasikan. Nanti kita langsung lihat ke RPP. Ini aja Bu, jadi saya merangkum materi ini karena yang ikut pelatihan mendalam kan hanya 2 guru. Jadi 2 guru dan kami kepala sekolah ini, bahkan kami tidak, ini kami nggak dapat nih
materi ini kami nggak dapat, tapi saya berdiskusi sama guru yang ikut pelatihan mendalam. Karena kan kami beda tempat, guru di mana, kepala sekolah di mana. Jadi kepala sekolah hanya mendapatkan materi tentang penyelarasan visi misi. Nah, untuk yang pembelajaran mendalamnya itu guru. Tapi saya coba pelajari modulnya guru. Oh, ternyata hanya ini aja, hanya 4 ini yang harus kita itu yang dikatakan dengan namanya pembelajaran mendalam. Nah, kita mungkin langsung lihat aja ke RPP-nya ya. Nanti baru kita ke visi misi. Oh, ini berapa jam? Jam sebentar aja kan? Kemana-mana. Nah, ini RPP kami. Nggak bisa. Kita langsung ke RPP aja ya, Bu. Nggak bisa. Putih. Nah, ini versi saya. Karena saya itu tipe orang yang nggak suka ngambil versinya orang. Jadi di versi kami sendiri kami diskusikan, yang penting guru saya merasa nyaman. Gimana kalau dengan versi ini? Ini nyaman nggak? Tapi yang penting tidak keluar dari yang sudah diberikan ya. Ya, nah ini yang pertama ini. Jadi guru tuh mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi, misalnya gini kan, ini peserta didiknya diidentifikasi. Anak sudah dapat mengenal fungsi panca inderanya, namun belum dapat mengetahui adab makan yang dicontohkan Rasulullah. Nah, ini hasil dari identifikasi guru sebelum masuk kepada kegiatan besok temanya. Ini hasil identifikasinya. Ya, asesmen awalnya, asesmen diagnostiknya. Jadi masih nyambung juga dengan ke kurikulum merdeka. Nah, lalu apalagi nih, setelah kita lihat apalagi nih yang kira-kira ke pembelajaran mendalam. Nah, ini dia dimensi profil kelulusannya. Ini yang saya kasih contoh ini masih yang cuma kami cantumkan dimensi profil kelulusannya dari tema Aku Hamba Allah, makanan dan minuman halal, kan itu ada makan. Kira-kira apa yang masuk nih, keimanan dan ketakwaan. Tapi seiring kita terus mengevaluasi yang di RPP berikutnya, ini adalah penjelasannya. Jadi kami ada penjelasan di keimanan ketakwaan ini. Apa sih dimensinya yang mau kita tuju ke dimensi ini? Indikator apa? Itu kami masukkan. Sekolah ini belum, ini karena ini baru yang pertama. Contoh yang pertama. Nah, masih sama dengan tujuan pembelajarannya, desain pembelajarannya itu masih sama seperti yang kurikulum merdeka. Ada nilai agama dan budi pekerti, jati diri, literasi dan STEAM. Masih sama ya. Kalau jati diri itu ada SOSEM, kalau ada visi motorik. Nah, untuk literasinya ada kognitif, bahasa dan juga seni. Nah, lalu apa itu pembelajaran inquiry? Nah, yang tadi yang kita katakan, 4 kerangka pembelajaran. Ini harus dimasukkan ke dalam RPP, yaitu ada 4 tadi: praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan belajar, dan pemampatan digital. Nah, jadi di praktek pedagogis ini kan metodenya guru ya. Ini mau menggunakan pembelajaran apa? Metode pembelajaran itu kan ada banyak ya. PBJL, PBL. Nah, ini kalau guru mengambilnya pembelajaran kontekstual. Ini ceritanya saya lupa apa-apa, pokoknya cari di Google TTL-nya ya. Kenapa kontekstual? Karena anak-anak langsung melihat makanannya, langsung praktek. Karena yang nyata langsung bendanya. Jadi kami mengambil metode pembelajaran seperti itu. Lalu strateginya apa? Strategi pembelajarannya yaitu anak mengeksplorasi, anak diskusi langsung dengan pengalamannya. Kira-kira kalau dari eksplorasi dan diskusi ini berbasis pengalaman, kira-kira itu dikatakan bermakna tidak? Bermakna kan? Karena dia pengalamannya langsung. Nah, jadi seperti itu pembelajaran mendalam. Bermakna enggak ini? Kalau dia berkesadaran, jadi sadar dia bisa menyampaikan kok. Dia tahu, Bun, aku kalau di rumah misalkan makanku seperti ini, makanku bersama keluarga, ayah, ibu. Nah, itu namanya berkesadaran. Dan bermakna karena dia mengalami langsung. Nah, jadi seperti itu. Itulah yang dikatakan pembelajaran mendalam. Nah, ini ada meraannya ini kami yang melibatkan orang tua. Nah, orang tua menyampaikan topik pekan berikutnya tentang makanan dan minuman halal dan toib agar orang tua memfasilitasi anak menonton video YouTube di rumah. Kita sudah kasih tahu nih orang tua temanya Bu ya untuk hari Senin. Jadi tolong nanti anaknya kalau hari Sabtu atau hari Ahad boleh memegang HP
tolong ditontonkan video YouTube tentang tarikat, temanya tentang makanan halal dan minuman halal yang toyib. Jadi anak sudah tahu kan, anak sudah punya nonton YouTube, oh ternyata ini. Jadi udah punya pengalaman. Nah nanti di sekolah lah nantinya akan guru memperkuat. Nah terus lalu ini lingkungan belajarnya. Lingkungan belajarnya baik di kelas maupun di luar kelas untuk melakukan kegiatan mengamati dan makanan dan minuman halal yang ada di sekitar sekolah. Di sekolah kita tuh ada kantin. Jadi guru tuh udah sebelum masuk kelas guru bawa dulu anaknya keluar. Ayo nak kita amati kira-kira apa yang sudah kalian tonton tadi di rumah tentang makanan halal. Ini anak-anak ya tidak jadi lihat. Oh ini jiwa kita ke warung bikin kamarnya lihat. Oh makanannya ini bagus nggak? Ini ada halal halalnya nggak? Tertutup tidak? Jadi itu langsung anak-anak langsung dengan pengalamannya. Nah pemanfaatan digital udah dulu kan udah nonton, nanti diperkuat lagi sama gurunya, nonton lagi dia video, gurunya nanya lagi video tentang makanan halal dan nah ini kan kemarin saya mencoba mempelajari materi dari guru PKPK-nya ikut pelajaran mendalam. Di sini masih bahasa kami, guru menyapa peserta didik dengan mengajak membaca doa bersama. Ini pengalaman belajarnya ya. Tapi ternyata kata guru itu tidak boleh dimasukkan ke dalam RPP. Diganti menjadi anak. Bahkan sekarang pun Pak Menteri itu mengatakan jangan pernah mengatakan peserta didik, tapi diganti menjadi anak atau murid atau siswa. Jadi tidak lagi peserta didik. Padahal kan sama ya peserta didik, anak itu sama. Nah tadi Pak Menteri nggak ada lagi harus anak gitu, anak. Nah, jadi kita ini sebenarnya nggak boleh. Ini masih yang pertama ya Bu. Ini masih susunan kami yang pertama. Guru menyapa peserta didik dan mengajak berdoa bersama. Di sini diganti bahasanya menjadi anak dan guru berdoa bersama. Gitu. Jadi kita nggak boleh aja dengan guru, nggak boleh ya. Nah ini sama ya seperti bahwa memang di dalam kelas itu sudah selalu harus ada berarti dalam kelasnya. Nah ini guru membaca dan mengulang dasar tauhid tema. Untuk yang dasar tauhid ini masih memang sudah program kami yang sebenarnya dari tahun kemarin, cuma ada kita maksudnya belum memiliki skill guru yang bagaimana sih cara menyampaikan tilawah ini ke versinya anak-anak. Ya kan Bu, yang ada kita masih versi bahasa yang kaku ya rasanya. Anak-anak tema kita hari ini masih tentang makanan halal, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya. Masih ada begitu. Tapi setelah saya pernah mencoba mengganti bahasa ini dengan metode menggambar, itu saya pernah melakukan penelitian di anak-anaknya. Saya dengan cara membaca seperti ini, ternyata anak-anak banyak nggak tahu. Dia ya dengarkan aja, walaupun dia cuma mendengarkan aja, tapi kan tujuan kita dia paham dengan dalil Qurannya ini loh, masih kami itu. Jadi saya pernah mencoba waktu itu tentang di dalam Al-Quran surah apa itu yang kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban semua panca indera, surah apa itu? Pokoknya itu ya. Jadi saya mencoba dengan metode bukan menyampaikan dengan cara membacakan artinya, tapi sama tujuannya. Jadi saya menggambar. Walaupun saya sambil bilang ini kelak, jadi saya gambar, ada gambar orang, ada gambar tangan, ada gambar timbangan, nanti Allah akan ada gambar tulisan Allah. Jadi saya metode menggambar. Saya mencoba metode menggambar dari Quran. Saya tulis juga supaya literasinya dapat. Surah, saya lupa nama surahnya, surah ini deh. Ternyata sudah selesai saya menyampaikan. Ayo anak-anak silakan kalian menggambar dengan versi kalian sendiri dari Quran yang tadi. Jadi dia menggambar di luar pikiran saya. Ada anak yang udah gini anak gambar. Nanti dia menjelaskan lagi dengan hasil gambarnya. Otomatis kan dia senang. Ini loh gambaranku, aku bisa. Dan ternyata dia bisa menjelaskan lagi, walaupun dengan versi bahasa mereka sendiri. Jadi saya mencoba menggunakan cara metode menggambar seperti itu. Lalu ada anak yang berbeda, namanya anak-anak pasti beda ya. Itulah kenapa guru harus paham dengan berdiferensiasi. Jadi saya tanya, loh kok ini gambarnya kucing? Tapi ada gambar orang, manusianya mungkin dia gambar orang ya, biasanya dia. Terus kucing itu dia sepertinya tangannya gini. Jadi saya tanya, nah di gambar benda tadi ada gambar kucing? Nggak ada. Kok ini ada kucingnya? Ini kenapa kucingnya? Ya, kucing kan makhluknya Allah juga. Terus kalau tangan kita kan kasih makan makhluknya Allah. Berarti kan nanti kalau Allah tanya, kamu gunakan tanganmu untuk apa?
Artinya, jadi saya bilang, oh iya ya, benar juga ya. Terus dia udah tangan itu berbuat kebaikan dengan memberi makan kucing. Nah, artinya kan dia masuk nih ke dalam dalil Quran ini. Nah, jadi seperti itu. Dan itulah yang kami masih sama guru-guru ini masih mencoba. Kemarin sempat kita terapkan, ayo bagian Senin guru-guru punya kreativitas berbeda bagaimana cara menyampaikan ke anak mengenai tilawah ini. Setiap Senin tuh. Nah, maju, terserah guru mau tadi apa, mau metode menggambar kah, mau metode bercerita kah, yang penting tidak keluar dari jalur arti dari jalur Quran ini. Nah, karena kami jujur aja bu, kami kemarin cuma wahai manusia mengalah dan mengalah, tapi ada yang dengarkan aja gitu ya. Tapi ternyata tidak masuk ke dalam dirinya, oh ternyata ini yang dimaksud ayat ini seperti ini. Nah, jadi kami seperti itu. Itu ya yang pengalaman belajarnya. Nah, lalu yang pembelajaran yang berikut adalah memahami, mengaplikasikan, dan juga merefleksi. Dan ini sudah kita lakukan. Nah, guru memahami kan, jadi anak memahami. Jadi guru membuka pembelajaran yang kita dulu. Nah, tadi kita sudah masuk nih yang di tadi ya, yang di tilawah tadi. Nah, anak-anak sudah terbuka tuh kan dari cara guru menjelaskan. Nah, lalu penonton, jadi terbuka lagi dia pemikirannya tentang tema tadi, dan lalu ada diskusi tanya jawab. Nah, disinilah yang memahami inilah guru lebih banyak memberikan pertanyaan pemantik. Nah, jadi sekarang bukan lagi anak guru yang kayak dulu kita menjelaskannya. Anak-anak, tema kita adalah hari ini tentang ini. Pantai indra kita ada ini kita yang menjelaskan saja. Jadi kita hanya memancing mereka dengan pertanyaan pemantik. Dan kami sudah mengamati anak-anak yang kemarin anak-anak biasa kalau masih beriak diam, paling ada yang menjawab satu kata. Kalau diskusi sekarang enggak bu, anak-anak kami sekarang itu kalau di kelas itu bahkan kalau sudah kita pertanyaan pemantik, wah mereka tuh berebutan mau menjawab. Terus itu bahkan kalau sudah mau pemantik itu mereka tuh kadang nggak mau berhenti dia. Jadi sampai kita sudah cukup ya hari ini ya, karena waktu mereka sudah mau berhenti, mau cerita, mau ini, mau itu. Nah itu artinya kan mereka memahami. Nah, mereka paham, oh materi kita tentang ini pak, mereka paham. Itu udah, kalau kami tuh jelas tuh, udah nggak mau berhenti mereka tuh. Di sini lagi gurunya kadang namanya anak-anak yang egonya, aku udah bahkan ada sampai nangis. Aku kok belum dikasih kesempatan, karena angkat tangan kan. Setiap kali kita diskusi, setiap kali kita berikan pertanyaan pemantik itu angkat tangan. Anak-anak itu kadang bunda, aku dari tadi angkat tangan, kok bunda nggak tunjuk, bunda kalau nggak ini. Bahkan sampai sudah seperti itu. Nah artinya dia sudah mulai memahami dari pertanyaan pemantik yang gurunya berikan. Lalu mengaplikasikan itu dia melakukan kegiatan sudah. Kayak kemarin kita ruangan tentang tema ruang tamu apa saja yang ada di ruang tamu. Nah itu sudah mereka mengaplikasikan, diberikan kegiatan, diberikan aksesoris yang ada di ruangan tamu itu apa aja. Nanti mereka bermain peran. Dan bedanya yang di pembelajaran mendalam inilah harus selalu ada kerja kelompok. Biasanya kalau kita kerja kelompok itu di main peran ya. Nah kalau di pembelajaran mendalam itu harus kegiatan itu harus selalu berkelompok. Jadi kalau kami pernah kegiatan berkelompok membuat poster cuci tangan, secara berkelompok. Jadi di situ kami mengamati, ada nih anak nih. Jadi dia bagaimana dia berdiskusi sama temannya, kamu yang bagian gunting ya, itu bukan gurunya lagi. Kamu nanti yang gunting ya, kamu gunting yang ini, aku nanti yang susur, aku yang bagian lain. Itu mereka sendiri berdiskusi. Kami mengamati benar-benar, benar juga ya. Ternyata berkelompok itu seperti itu ya. Ada interaksi dia sama temannya. Lalu begitu sudah mereka membuat poster, mereka menyusun, lalu mereka mempresentasikan sampai ke saat itu sudah. Ayo, jadi mereka, ayo teman-teman, hari ini giliran kelompok ini. Kita kalau kami bisa ya, yang cowok sama yang cewek, kelompok cowok ya buat juga, cewek juga buat. Dan mereka mempresentasikan, mereka berbicara apa ya dari gambar menyusun poster cuci tangan yang benar itu seperti apa, itu mereka menjelaskan sendiri. Karena mereka yang melakukan kegiatan sendiri. Dan jadi itu, jadi memang harus selalu ada kegiatan berkelompok. Jadi karena kami cuma 2 kelompok. Kalau kita kan banyak, kita kan di situ lainnya. Tapi kan dengan ini kami ya itu karena ini udah berdua dibagi 2 cowok dan cewek. Lalu mereka mempresentasikan dari nanti yang teman yang dipresentasikan gimana nanti presentasi teman-teman paham.
Selamat, ayo beli ikutan. Jadi dihargai lagi, diapresiasi lagi temannya. Jadi anak-anak yang tadinya kami yang setiap kali kuliah datang itu, dia selalu di pojokan. Kan semenjak kita coba menggunakan metode berkelompok ini, udah pakai ini. Jadi apresiasi sama temannya, dia dihargai sama teman-temannya. Jadi seperti itu. Lalu tadi ya mengaplikasikan. Nah, kalau kami mau memaknai kata mengaplikasikan ini ya kegiatan densitas main. Jadi berkelompok kegiatan mainnya ada kita buat berapa densitas main. Jadi seperti itu. Nah, lalu yang terakhir sebelum pulang itu ada merefleksikan. Nah, ini kami buat SP-nya seperti ini, tulis SOP-nya. Nah, anak menyampaikan kegiatan apa yang disukai, apa yang mereka pelajari, lalu menceritakan pengalaman mainnya apa saja. Nah, jadi seperti itu. Jadi samakan ya, sama yang kayak kemarin kita hampir mirip, hanya saja mungkin bahasanya atau kalimat-kalimatnya saja yang sedikit berbeda. Jadi LPP kami sudah begini, dan ini seminggu, sepekan. Karena kan kita sentra ya. Nah ini jadi hanya sepekan. Jadi ya ini aja kegiatannya. Ya ini sentra apa? Sentra agama ini kan. Ini sentranya apa ya? Ya ini. Udah penilaiannya udah gini aja. Checklist. Dan kalau ada anekdot gurunya. Anekdot nggak mesti sehari. Nanti kalau di hasil karyanya cuma tinggal gurunya aja mendeskripsikan. Jadi kami seperti ini. Ini yang kami coba amati di pembelajaran jalan. Sampai di sini bisa dimengerti? Mudah-mudahan. Ada langsung kita langsung diskusi aja ya. Ya langsung cari aja ya. Nanti sebelum kita sedikit menyinggung tentang penyelarasan visi misi. Jadi ini kita keburu aja dulu. Gimana, bunda-bunda?